bisa. Kalau darat, laut, udara, ya. Sakit lutut, oke. Sakit pinggang, oke. Segala penyakit. Ya. Mana bertangan? Masaknya, ya. Tabu tangan. Oke, tangan. Kemana? Jangan dulu stop dulu. Onas. Onas punya mana? Usah. Aku jalan mobil. Tak ada. Tak ada. Oh, benar. Iya. Ya, betul. Kita gendut. Tuh caranya. Jadi banyu urip di mana tepat. Oke. Sebelum ada yang mana? Pada foto Ini dipromosikan nih. Saya nggak mau. Kenapa? nanti laris. Janganlah. Karena nggak mandi mungkin ini. Nggak mandi. Dari dapur ini baru masak. Mana mau mandi? Apa sakit? Pokoknya Pak Inu di mana tempat? Selalu orang di terapi. Aku Bapak Sugiono. Sama di Ulfa. Oh, lihat kerjaan Pak Sugiono. Sini Bu. Good. Ya. Ini namanya museum Keltong sebenarnya. Nah, kalau ini museum namanya apa ya? Museum ini yang dibangun oleh mantan Bupati Sumeneb. Beliau adalah Dr. Andes Abdurrahman. Yang mana? Nah, itu Bapak yang pakai kacamata di tengah. Ini Bapak ini. Ini? Ya, dia aja tuh. Ya, itu di atas sebelahnya, Pak. Nah, beliau itu yang membangun museum ini atau lokasi yang pertama. Lokasi pertama. Yaitu tanggal 9 Maret tahun 1965. Oke. Nah, di sini juga dari yang pertama itu adalah bupati yang dipilih langsung oleh turunan Raja Sumenebnya, di mana tahun 1929 masa kerajaan itu berubah ke masa pemerintahan 2009 yang dipilih langsung oleh Bupati Sumeneb dan juga dipimpin oleh turunan juga itu turunannya dari Raja-Raja Sumenebnya, Bapak. Iya, iya. Oh, sampai sini. Ya, itu di sini udah pemilihan dari rakyat, dari yang Oh, yang di sini ada. Ya, Yang sekarang bro? itu Bapak Ahmad Fauzi mencalonkan diri lagi dan juga beliau berhasil menjadi bupati sekarang. Iya, iya. Dan yang di bagian bawah itu adalah foto mantan di mana Sekwilda dan juga Sekdanya, Bapak. Sekunda ya? Ya, itu Sekda sekarang. Kalau sekarang Sekdanya. Iya, 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 iya. Siap. Terus mana lagi? Monggo, ini. Ya, lanjut. Mari silakan. Di sini juga ada Al-Quran besar di mana ditulis tangan seorang santriwati dengan pendekannya dalam waktu 6 bulan. Nomor. Ya, ini ditulis oleh seorang santriwati dari Pluto, namanya Ibu Yanti. Oh, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu, seorang santriwati.
masih anunya Syekh Akbar. Syekh Akbar itu kan paman kandungnya Bintang Sawah. Jadi saya generasi ke-6. Makanya perlu tahu saya di sini. Keruncu itu masih ada apa enggak? Sudah tidak ada. Lahir ya. Lahir tahun berapa? Terus selain keruncu, bakia. Bagiannya masih ada. Masih ada ya? Bagia. Nah itu pendengaran dari Iya, dari- mbak saya. Oh gitu. Saya turunan Minang masih. Saya juga. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga saya sekaligus masih dari yang kental ya dari saya. Alhamdulillah. Berarti kita nih satu tak cuma bedanya di pemerintahan. Iya. Kalau mbak saya lari ke Bagian ulama. Ya, gitu ceritanya. Rizky. Jadi kalau mbak saya Syekh Akbar ini tidak lari ke pemerintahan, larinya ke ulama Syiah agama Islam. Benar. Kalau Bintang Sawah nih larinya ke pemerintahan. Ini alirannya dari ke pemerintahan Bintang Sawah, sedangkan saya dari mbak saya. Masalah Mas Gus. Gus siap. Ketemu juga ini ya. Iya. Iya. Yang saya ingin tahu bakia yang dari mbak saya itu. Ada nanti di lokasi yang di mana tempat rumah nyepi atau rumah Pak Nyepet. Bisa saya ketemu. Bisa. Saya ingin tahu bakianya mbak saya. Oke, siap. Jadi saya bertanya langsung nih mas. Keronco itu gimana? Kalau rujunya udah. Ternyata bilang rahim. Tahun berapa rahim? Kalau live-nya kurang paham. Kalau masalah itu saya sudah saya di sini tapi itu. Iya. Terus ikan dulu kan ada. Ada, kalau ikannya ada juga. Kalau ikan Ada. Ada. Nanti ada ya. Ya, siap Karena dulu. karena saya termasuk generasinya. Ya, siap. Saya generasi dari Syarakat, sama generasi dari Bintang Sawah. Ya. Ini udah ketemu, betul. Biar tahu semua tahu. Ya. Sip ya. Monggo, kalau lanjut kita. Lanjut yuk. Nah, ini dimana sebelum kita memasuki ke kelas gelap, di sini yang dinamakan dengan pintu tersenyum atau bahasa Madunya labeng mesem yang dahulu dijaga oleh seorang kurcaci atau orang cudi di zaman dahulu. Orang kecil ya. Iya, orang kurcaci seperti halnya Ucok Baba yang jaganya. Ini pintu-pintunya masih ada. Dapur. Ini juga ada pintu-pintunya masih ini. Masih sterilisasi dan juga ada kebenarannya ini. Pintu-pintunya. Nah, zaman dulu yang seperti ini. Tapi ini jarang dibuka. Sekarang udah mulai. Apa nggak boleh dibuka? Nggak ada dibuka. Mana yang jalan aja. Iya. Yuk, lanjut. Nah, ini ada juga pohon yang namanya pohon lanang atau pohon wedok. Nah, ini pohon lanang yang dimana kalau jenengan belum punya keturunan laki-laki bisa nyentuh atau ngambil serpihannya. Dan dulu jenis kelaminnya itu di sini. Jenis kelaminnya. Tetapi sekarang Bali udah. ya? Apa? Bali ya? Sama Bu, hanya ada di Bali. Cuman orang-orang Bali sebagian keyakinannya di sini. Masih ini pohon mbak ataupun dijadikan buat Oh, namanya pohon lanang. pohon lanang. Pohon laki. Pohon laki bahasa Madura. Nah, pohon lanang. Teman-teman yang nggak punya keturunan, ya Saya nyentuh pengen keturunan laki-laki tapi Pak. Kalau yang perempuan di situ, yang perempuan arah Oh, ini yang ya. laki, yang Ya, laki. yang laki. Pengen punya kembar nyentuhnya di mana, Mas? Yang pengen kembar ya harus ada turun kembarnya Pak. Jangan asal kampung saudaranya. Kalau ini gimana sejarahnya? Ini hanya juga untuk kretek besar yang dibagi untuk kesehariannya. Tapi ini hanya replikanya yang diserupakan menyerupai dari beta zaman dulu ya. Oke, lanjut, ayo, lanjut. Ini gambaran atau alas kaki yang konon ceritanya katanya peninggalannya Syekh Ali Akbar atau Agung Ali Akbar, ya, Muhammad Samsul Arifin, yang makamnya ada di Desa Pasongsokan, Kecamatan Pasongsokan, Kabupaten Sumeneb. Nah, yang alhamdulillah saya masih generasi ke-6 dari Syekh Ali Akbar. Demikian, terima kasih. Ini keterangannya di sini. Tingginya 5,5 cm, panjang 25 cm,
Nomor registernya ada, tingginya 49 cm, lebarnya 33 cm, tebalnya 11 cm, beratnya 14 kg. Apa nih? Bahan kertas panoraga. Ke situ ya. Keterangan lain kalau register tidak saya bacakan. Terus itu ada tulisan juga ya? Ada tulis. Ini awalnya berusia 200 tahunan. Apa nih? Ya. 200 Tahunan. 200 tahun. Nah, ini yang dinamakan dengan Taman Sari, atau yang dimana juga Taman Sari ini aslinya Taman Sari. Kalau di Jawa kan Sari tidur, Pak. Betul. Tapi ini Madura, jadi seperti halnya dibaca Sari. indah. Indah. Ya. Ini tempat komandannya Pak Kuning. Di sini juga ada 3 tangga dan airnya sumber mata air, yang dimana juga banyak orang-orang dan yang sudah tercapai pasti melepas ikan di sini. Oh gitu? Ya, banyak ikannya, Pak. Pintu pertama diyakini bikin anak muda, jodoh dan keturunan. Untuk pertama ini? Ya, itu bisa nggak, Pak? Oh iya. Tuhan. Pintu kedua karir dan kebangkatan. Pintu ketiga iman dan ketakwaan. Monggo silakan yang pengen anak muda. Ini jadi Pintu jodoh. pertama, ya. Dari jodoh. Ini diyakini untuk bikin awet Yang muda ya? ini bikin anak muda, jodoh dan keturunan. Ah. Yang di sana karir dan kebangkatan, dan juga yang terakhir iman dan ketakwaan, Pak. Silakan. Airnya sumbernya ada di tengah sana dan jernih seperti air aqua. Jernih ya? Jernih. Meskipun ada ikannya nggak bau amis atau bager. Ini sudah terakhir kunjungannya ya? Ya, yang terakhir, Ya, Pak. dulu. Sini Bu, biar awet muda Bu. Air jodoh. Boleh. jodoh. Awet nom. Monggo silakan. Ini buat. Sekarang umur saya sudah 55. Biar awet muda Mas Rizky. Biar mundur. Biar bisa hidup 200 tahun lah minimal. 250 lah sama ibu ya. Ibu 300? 300. Minta 300 tahun. Ini pintu pertama, bikin awet muda kita. Awet nom. Sini Mas Rizky. Sini Mas Rizky. Nah, apa-apa. Dilihat Mas Rizky. Airnya jernih. Airnya jernih sampai kelihatan banget ikannya kayak di akuarium. Anu ya, sendal. Mirip di akuarium ya. Beningnya. Jadi ini pintu pertama yang diyakini oleh orang-orang warga Sumeneb. Begitu masuk, bikin awet muda, awet nom, berkah umur, berkah rezeki, awet nom, rezeki lancar. Jadi mudah-mudahan Pak No besok madunya bisa lancar, saya sama Pak No. Madunya bisa dipakai Datuk Mansur, Malaysia. Pasal Ustadz Asmi, Ustadz Saiful, Pak Salim Binatan, Pak Saleh. Semoga Pak Saleh panjang umur. Pak Salim Binatan, Datuk Mansur semoga sehat, selamat, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Termasuk Pak No, aman. Termasuk saya. Mudah-mudahan setelah ini kita 1000 kali lipat rezekinya akan lebih baik, lebih bagus, lebih lancar, lebih mudah, lebih bahagia bersama istri. Ini pintu yang kedua yang konon ceritanya membuat apa namanya diyakini oleh orang-orang warga Sumeneb kalau kita ingin pangkat, misalnya ingin jadi lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, mungkin presiden, ya disinilah syariatnya, hanya syariat ya. Iya. Nah,
Selebihnya tergantung keyakinan dan tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menuju pintu yang kedua. Oh, ada ikan gabus Mas ya? Iya, macam itu Pak. Oke, ini sekarang menuju pintu yang kedua. Semoga Pak Sugiono ini ramuan banyak uripnya 1000 kali lipat melebihi daripada sebelum-sebelumnya. 1000 kali lipat lebih sukses daripada sebelum-sebelumnya. Ya, 1000 kali lipat. Allah semoga berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya Pak Sugiono dan saya. Terima kasih. Matur suwun. Menuju pintu yang ketiga, ini diyakini oleh warga Sumeneb, Madura. Kalau ingin mendekat kepada Allah, tentunya arahnya ini kepada tafakkur atau zuhud. Tafakkuru sya'atin min ibadati sab'ina sanatan. Ya, serta nanti belajar zuhud. Zuhud dan tafakkur saya kira di sini tempatnya. Yuk, mari kita lihat. Oke, di sini sudah menuju pintu yang ketiga, menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin laris madu dan ramuan banyak urip, harus semakin dekat kepada Allah, itu tentunya gitu, ya. Ini ada jembatan penyeberangan, tapi saya nggak berani nyebrang, khawatir jembatannya takut patah, takut ambruk, khawatirnya. Ya hanya kecil, tapi bisa sebenarnya. Bisa. Gimana ya? Nah, ini sekarang saya ada di jembatan penyeberangan. Oh, sudah sekarang saya di sini. Ini mungkin yang keempat. Mudah-mudahan setelah ini anggota terapi banyak urip internasional, anggota PA P3I seluruh Jawa Timur, Allah berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, kesuksesan, keselamatan dunia akhirat, panjang umur, dan kemurahan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam sehat, selamat dan sukses selalu. Sugiono. Ini dari Australia yang sengaja memang mau belajar, Mas. Belajar ilmu herbal. Sama dari mana? Sunat? Enggak, saya dari Surabaya Pak. Dari Surabaya. Cuman kerja di sini. Oh, kerja di sini, apa kerja? Baru 7 hari. Bagus ini, good, bagus. Harus banyak belajar. Ini kan tanya tadi Mas. Your guy. Ya guys. Dia tanya tadi, gurunya saya siapa? Saya bilang saya belajar dari alam, sampaikan. Belajar dari alam. I was learn how to make herbal with nature, from nature. So he can make herbal with nature, from nature. No teacher, saya tak pakai guru. No teacher, no person, only nature. Kaget dia. Boleh belajar, mau ke Jogja boleh. I understand a little bit. Yeah. If you want to learn about how to make a herbal, you can come to Yogyakarta with the big house herbal. Let's practice. Yes, practice. Tenaga dalam. Yes, you have. Bisa, Tenaga dalam juga punya. bisa. Serba bisa. Iya. Tenaga dalam oke, tenaga luar oke, tenaga matahari mari, tenaga bulan oke, tenaga alam mari, angin, air, api, tanah harus kita kuasai. 5 elements. 5 elements. Ya, air, Water, angin, api, tanah. fire, and ground. Ya, What about your purpose yesterday at Pondok Pesantren? Belum. Went to Lombok. Towards Lombok. But I considered
Yeah. How that feel? Enak. Taman Bunga Sumenep, Taman Bunga Sumenep. Pak Yatim. Apa lagi? Bu Sri, Pak Agung, apa lagi? Pak Sujarwo, Pak Mogi Gumilang, Pak Pujiswo, Pak Salim Binatan Singapura, Pak Saleh Singapura, Datuk Mansur Singapura, Ustadz Asmi Singapura, Ustadz Saiful Singapura. Silakan main-main ke sini. Oke, Wu Kam Chow Hong Kong, Taiwan. Boleh main ke Indonesia, main ke Madura, main ke Taman Bunga Kabupaten Sumenep, Madura. Oke.